Bab 1345. Dengan kematian ditukar dengan kehidupan. Wanita tua itu tersenyum, wajahnya penuh dengan keriput, pada akhirnya seperti melepaskan segalanya dan membuat semacam keputusan. Tubuh tua mendapat metode rahasia, yang diwarisi dari nenek moyang. Awalnya kuat untuk melawan pergerakan langit dan hanya digunakan untuk menahan energi kematian, tetapi secara bersamaan, hanya bisa mengalahkan energi kematian untuk sementara waktu. Pasti bisa membuka celah, tapi pengorbanannya adalah nyawa. Saat wanita tua itu berbicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan asap putih, dan kabut mengembun di atas kepalanya dan berubah menjadi teratai salju yang mekar. Di saat yang sama, tubuh wanita tua itu terus menyusut, dan wajah tuanya menjadi lebih seperti pohon mati dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Rambut abu-abu berangsur-angsur berubah menjadi putih keperakan, dan kemudian menghilang. Energi masa hidup wanita tua itu dengan cepat memudar. Sentuhan energi kematian terus melonjak menuju wanita tua, termasuk energi kematian di tubuh Master Abadi. Tuan Qin, aku hanya punya satu permintaan. Wanita tua itu memandang Erik Qin dengan mata kabut, dan suaranya menjadi agak serak dan kering. Chaldron Chen adalah anak yang aku besarkan sendiri. Aku menyaksikan kelahirannya, melihat pertumbuhannya, mengajarinya teknik ilmu sihir pertama, dan membantunya memulai jalan pertapa abadi. Tubuh tua seumur hidup tidak memiliki ahli waris, memperlakukan tuan muda sebagai anakku sendiri, dan aku berharap kematianku dapat ditukar dengan nyawanya. Meskipun aku dan kamu tidak memiliki banyak kontak, tetapi aku telah menilai banyak orang, dapat melihat bahwa Tuan adalah orang yang dapat diandalkan. Jika memungkinkan, tolong selamatkan dia. Wanita tua itu memohon. Erik Qin tergerak, matanya sedikit memerah. Tak ada orang yang tidak ingin hidup, apalagi orang kuat yang telah melatih hingga fase distraksi tingkat tinggi. Tetapi wanita tua itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menciptakan satu-satunya kesempatan bagi Tuan Muda Chen untuk hidup. Meskipun dilahirkan dengan daging dan darahnya sendiri, juga akan seperti itu. Nenek, aku berjanji kepadamu, jika memungkinkan, aku akan menjaga Tuan Muda Chen, dan juga keluarga Chai. Selama aku masih terus hidup, itu pasti harus dilenyapkan. Erik Qin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Dia tidak mungkin menolak permintaan wanita tua itu sebelum kematiannya, dan juga tidak akan menolak. Ini adalah kedua kalinya dia bersumpah di Tanah Suci, 2 kali, juga karena keluarga Chai. Master Iblis Gentayangan itu, tanpa kerjasama dari keluarga Chai, tidak akan mungkin bisa terus pulih selama ribuan tahun, dan mengakibatkan 500 kultivator terperangkap di dalamnya hari ini. Jadi selama diri sendiri masih hidup, tidak peduli berapa tahun dan berapa banyak pengalaman berbahaya yang dihabiskan, keluarga Cha pasti akan mati. Wanita tua itu menunjukkan senyuman lega, perlahan membungkuk dan memberi hormat, dan tubuhnya menjadi kaku saat ini. Teratai salju di atas kepalanya mekar penuh, indah dan mempesona. Embusan angin bertiup, kelopak bunga dari benang sari terbang jatuh, mengenai energi kematian di luar tubuh Master Abadi Rui. Satu lapisan per satu lapisan, semua kelopaknya mengenai kerusakan kecil, menyebabkan kerusakan itu semakin besar dan semakin retak. Namun energi kematian masih kuat, masih belum rusak. Pada akhirnya, teratai salju yang kehilangan kelopaknya bergoyang dengan benang sari yang putus terakhir dan menghantam celah energi kematian. Klak, klak, klak. Benang sari hancur setiap inci, dan retakan menjadi semakin tampak jelas, dan kemudian terdengar suara pong, saat teratai salju benar-benar menghilang, cangkang energi kematian yang terkondensasi meledak berkeping-keping. Jiwa wanita tua itu juga bagaikan abu yang tertiup angin saat ini, menghilang di dunia dalam sekejap mata. Di aula emas, wanita tua itu perlahan membuka matanya. Inilah jejak terakhir dari jiwa dewa.
Dia kelelahan, dikelilingi oleh energi kematian, menoleh dengan susah payah. Wanita tua itu memandang dunia dengan nostalgia dan keengganan. Sangat disayangkan bahwa ini bukan dunia nyata, dan pada akhirnya diri sendiri tidak mati di tanah airnya. Kemudian matanya tertuju pada Tuan Muda Chen, Chaldron Chen. Nenek. Melihat kondisi aneh wanita tua itu, hati Chaldron Chen tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Chaldron, kamu harus mengandalkan diri sendiri di masa depan. Nenek tidak bisa menjagamu lagi. Tidak ada rasa sakit atau keengganan menjelang kematian di wajah wanita tua itu, tetapi penuh dengan kebebasan dan senyuman santai. Nenek, apa maksudmu? Seluruh tubuh Chaldron Chen lemas, matanya langsung memerah. Aku telah mempercayakanmu kepada Tuan Qin. Jika kamu bisa lolos, Tuan Qin adalah dermawanmu. Kamu harus mengingat kebaikannya. Nak, orang tua itu belum melihatmu memiliki pendamping sendiri. Jika ada kelahiran seorang anak, pada saat itu tiba, jangan lupa untuk membakar dupa untukku dan beritahu aku. Wanita tua itu tersenyum. Dia memiliki banyak penyesalan dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyesali pilihannya ini. Pertapa abadi selalu mati, tetapi mereka mati dengan baik. Dia sudah melihat bahwa cangkang energi kematian hancur, dan Erik Qin dengan cepat bergegas ke dalamnya untuk membangunkan Master Abadi. Mungkin semuanya sudah terlambat, tetapi masih ada harapan. Ketika wanita tua itu mengucapkan kata terakhir, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, seperti lumpur. Teknik rahasia pembakaran masa hidup menguras segenap reikinya. Dia berangsur-angsur berubah menjadi patung, meskipun dia sudah tua dan lelah, tetapi senyuman memenuhi wajahnya. Chaldron Chen meneteskan air mata, gedebuk berlutut di tanah, berteriak parau. Wanita tua itu memperlakukannya seperti anak kandung sendiri, jadi mana mungkin dia tidak memperlakukan wanita tua itu sebagai kerabat dekat. Tapi sekarang, wanita tua itu telah sekarat di depannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus berteriak, tetapi wanita tua itu tidak lagi memberi tanggapan. Dia bergegas ke arah wanita tua itu dengan panik. Tekanan Master Abadi turun lagi, menyebabkan jiwa tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak peduli, bergegas maju ke depan. Jiwa dewanya hampir ditekan hancur. Sesosok muncul di sampingnya, itu adalah Deani Liu. Chaldron Chen, jika kamu benar-benar mengerti apa arti kata-kata nenek, kamu harus hidup dengan baik sekarang daripada mencari kematian. Deani Liu mengerutkan kening dan berseru. Melihat Chaldron Chen menutup telinga, Deani Liu menggelengkan kepala tidak berdaya. Melihat orang yang dicintainya mati di depannya, tidak peduli seberapa banyak perkataannya juga tidak akan berguna. Tapi setidaknya dia tidak bisa membiarkan pihak lawan mati seperti ini. Pagoda mini segi 9 memancarkan kecemerlangan lembut yang menyelimuti Chaldron Chen, dan kemudian kekuatan hisap menelan Chaldron Chen langsung ke dalamnya. Pagoda mini tidak hanya bisa melukai musuh, tapi juga bisa menjebak orang. Terkunci di dalamnya setidaknya bisa membuat Chaldron Chen kembali tenang. Erik Qin tidak mengetahui semua ini. Saat cangkang energi kematian hancur, dia langsung menyerbu ke dalam jiwa Master Abadi Rui. Satu-satunya kesempatan yang dibuat wanita tua itu, dia tidak akan membiarkan dirinya menyia-nyiakannya sedikit pun. Pon. Saat Erik Qin terbang, matanya menjadi hitam. Tiba-tiba ada suara gemuruh di telinganya. Bukan ilusi, tapi ada substansi. Ini menunjukkan bahwa Master Abadi Rui memang belum mati. Hati Erik Qin tergerak, merasa sedikit lega. Jiwa dengan lautan kesadaran tidak sama. Jiwa adalah keberadaan ingatan hidup para kultivator, apa yang mereka lihat dan dengar, dan berbagai kesadaran aneh. Yang disebut kebangkitan itu adalah jiwa, dan bukan laut kesadaran. Karena segalanya kultivator ada di dalam jiwa ini. Aku ini sudah memasuki memori Master Abadi.
Erikin hanya merasa bahwa objek latar depan telah berubah dan muncul di ruang yang luas antara langit dan bumi. Ini juga normal. Master abadi jatuh koma, layaknya manusia, selalu tidur di dalam dunia mimpi. Erikin melihat sekeliling, langit dan bumi ini sama dengan dunia dewa, namun baik matahari di atas maupun bumi di bawah memiliki perasaan yang samar-samar. Bersambung.